Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Anindya Adisti dari kelas 10 MIPA 3, absen 3. Di kesempatan kali ini, aku akan ngebahas topik tentang pelecehan seksual. Kenapa sih aku mau bahas topik ini? Karena kalian ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh banyak banget kasus seperti ini bermunculan di media massa? Jadi di sini aku mau ngebahas latar belakang kenapa bisa terjadi pelecehan seksual, lalu dampak yang terjadi pada korban, dan yang terakhir adalah tips agar terhindar dari perbuatan tersebut nih. Langsung aja yuk kita mulai. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, pelecehan seksual itu apa ya? Menurut www.suara.com, pelecehan seksual adalah segala tindakan yang terkait dengan aktivitas seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan hubungan seksual dan perilaku lain yang mengarah ke seks baik secara verbal maupun tindakan fisik. Kalian sadar nggak sih kalau sebagian besar pelaku seksual terhadap anak maupun perempuan merupakan orang yang dikenal oleh korban atau bahkan keluarga korban sendiri loh. Aduh, serem banget ya. Yang selanjutnya ada fishbone dari pelecehan seksual. Yang pertama itu kepedulian masyarakat yang rendah. Yang kedua kondisi tempat yang mendukung. Berikutnya kurangnya hukuman terhadap pelaku. Dan yang terakhir minimnya ruang edukasi mengenai seks. Yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama ada kepedulian masyarakat yang rendah. Pelecehan seksual bisa terjadi karena tingkat kepedulian masyarakat serta lingkungan sekitar yang sangat rendah. Hal ini mengapa pelaku dengan leluasa mencari korban. Yang kedua, kondisi tempat yang mendukung. Biasanya pelecehan seksual lebih banyak terjadi di fasilitas umum, terutama pada angkutan umum yang penuh, sehingga seseorang bisa mencari-cari kesempatan. Yang ketiga, kurangnya hukuman terhadap pelaku. Penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku, bahkan banyak kasus pelecehan serta kekerasan seksual, seringkali proses hukumnya tidak ada kejelasan. Hal ini membuat kasus-kasus tidak asusila terkesan dipandang sebelah mata. Dan yang terakhir, minimnya ruang edukasi mengenai seks. Banyak orang yang melecehkan karena tidak tahu bahwa yang dilakukan itu adalah suatu peristiwa yang menyimpang. Karena tingkat pelecehan terjadi karena rendahnya tingkat pengetahuan, sebab penindasan terjadi bukan hanya karena ada penindas, tetapi ada yang rela dirinya ditindas. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari korban pelecehan seksual. Dampak yang pertama adalah dampak psikis. Setiap penyintas pelecehan seksual pasti merasakan dampak psikis dari perlakuan yang diterimanya. Berikut sejumlah hal yang kerap dialami oleh korban pelecehan seksual. Yang pertama adalah mudah gelisah, yang kedua mengalami gangguan jiwa seperti depresi dan gangguan panik, yang ketiga muncul gejala gangguan stres pasca trauma, yang keempat mengalami gangguan tidur dan kerap mimpi buruk, yang kelima menyakiti diri sendiri, dan yang terakhir muncul dorongan untuk mengakhiri hidup. Dampak yang kedua adalah dampak fisik. Dari dampak fisik yang ada, tak jarang terjadi serangkaian komplikasi yang mempengaruhi kesehatan fisik. Beberapa di antaranya ialah muncul nyeri kronis, infeksi atau pendarahan pada vagina atau anus, terkena penyakit menular seksual seperti HIV. Dampak yang terakhir adalah dampak sosial. Tak hanya mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, secara sosial korban pelecehan seksual juga akan merasakan yang pertama sulit mempercayai orang lain, yang kedua sering mengisolasi diri, dan yang terakhir enggan dan bahkan takut menjalin relasi dengan orang lain secara dekat. Nah, untuk subbab yang terakhir ini ada tips terhindar dari pelecehan seksual. Yang pertama adalah hindari tempat sepi. Biasanya para pelaku pelecehan seksual mencari tempat-tempat sepi agar dapat memperlancar aksinya. Walaupun terkadang pelaku juga nekat melakukan aksinya di tempat umum. Oleh karena itu, bagi para wanita, sebisa mungkin menghindari tempat sepi. Kalau memang terpaksa harus melewati tempat tersebut, sebaiknya minta ditemani orang terdekat. Lalu yang kedua, waspada terhadap lingkungan sekitar. Kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan dimanapun kita berada.
Sehingga jika ada pelaku-pelaku pelecehan seksual yang ingin melakukan aksinya, kita dapat segera melaporkannya dan mencegah tindakan pelecehan seksual tersebut. Lalu yang berikutnya adalah memakai pakaian yang sopan. Sebelum bepergian, kita hendaknya menyesuaikan pakaian yang kita gunakan. Sebisa mungkin kita mengenakan pakaian yang tidak terlalu terbuka sehingga dapat mencegah tindakan pelecehan seksual. Sebelum menutup presentasi kali ini, aku punya pesan buat kalian yang pernah mengalami kejadian seperti ini. Aku cuma pengen bilang kalian hebat. Makasih udah mau bertahan sampai hari ini. Semoga Tuhan selalu melindungi kalian. Pokoknya kalian berhak bahagia dan semangat buat kalian. I know it's not easy to forget, but kalian juga punya hak dan keberanian buat speak up. Jadi jangan takut, oke? Cukup sekian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.